Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi linear, sekarang kita akan melihat mengenai penerapannya di bidang ekonomi. Sebelumnya kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Yudi Yunardi. Ini experience saya dan credential saya. Cuman kalau pengen lihat lebih detail bisa lihat di halaman LinkedIn saya. Ini foto di salah satu project saya. Oke. Nah, di aplikasi fungsi linear ini akan terbagi 4. Pertama itu mengenai permasalahan biaya produksi, pendapatan, BEP atau break even point ya, atau titik impas, dan laba perusahaan untuk satu atau beberapa produk di sini ya. Jadi kemudian yang kedua untuk menggambarkan permintaan, penawaran serta keseimbangan pasar terhadap satu atau beberapa produk. Yang ketiga, untuk melihat pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Terakhir, yang keempat, untuk melihat fenomena lainnya seperti penyusutan nilai aktiva tetap dan penggambaran pertumbuhan secara linear. Ini untuk tetap fungsi linear ya. Jadi kan kalau untuk penyusutan itu ada banyak metode. Kita cuma lihat yang sesuai dengan scope sekarang dulu, yaitu di fungsi linear. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk yang pertama, yaitu melihat aplikasi fungsi linear pada permasalahan biaya produksi, pendapatan, break even point, dan laba perusahaan untuk satu atau beberapa produk. Oke, penerimaan perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan, ya kan? Jadi semakin banyak barang yang diproduksi, semakin besar pula penerimaannya, ya dong. Jadi itu kan berarti harga dikali dengan jumlah atau kuantitinya. Jadi penerimaan total adalah hasil kali dari jumlah barangnya, ya, jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Jadi total revenue di sini digambarkan sebagai Q, jumlah barangnya dikali dengan harga, atau di sini dimana dilambangkan sebagai sebuah fungsi dari Q. Kenapa di sini fungsi dari Q? Karena kita tahu kalau nih ya, kemarin kita bikin diagram Cartesius gitu kan. Ini kan Y, ini X, ya kan? Ada grafik ini adalah fungsi dari X, ya enggak? Sementara kalau misalnya dia di dalam fungsi produksi, ini adalah P dan Q yang kita tahu, nanti kita juga akan bahas dari demand supply. Di sini grafik ini merupakan fungsi dari Q. Jadi kalau melihat yang gampang aja, ini kan cuman replacement dari sini dengan sini ya. Jadi yang di sini karena dia pakainya sumbu atau aksisnya adalah P dan Q, sementara ini Y dan X, ini fungsi X, ini adalah fungsi dari Q. Tapi logikanya gampang gini. Kenapa dibilang fungsi dari Q? Karena di sini dari pihak bisnis itu yang bisa dikontrol fully itu adalah Q. Secara prinsipnya gitu kan. Tapi kan price juga bisa. Iya, betul. Tapi price itu biasanya kan derive atau dipengaruhi oleh banyak, oleh demand. Tapi yang paling penting oleh apa? Nanti kita juga akan bahas dari pajak, dari pemerintah, ya kan? Jadi bisnis dalam hal ini nggak sebebas itu untuk menentukan P, tapi dia lebih bebas untuk menentukan Q. Oke, ya. Berikutnya, sekarang kita akan lihat contohnya langsung, karena ini gampang gitu ya. Kalau untuk cuman fungsi dari total revenue tadi P kali Q, karena dari sini aja kelihatan. Contoh harga jual produk nih, misalnya yang dihasilin harganya 1.750.000 per unit, ya kan? Kalau dia bikin 500 unit, total revenue-nya berapa? Ya tinggal dikali aja sih, ya enggak? Q kali P. Q-nya berapa? Di sini Q-nya 500. Terus price-nya tadi 1.750.000 dikali dapat 875 juta. Udah gitu doang sih, ya kan? Kemudian kita lihat terus kurvanya gimana? Kalau kurvanya gampang. Kurvanya ini menunjukkan persamaan dari Y sama dengan
1.750.000 X. Udah cuman gitu aja, karena kan dia berpotongan di 0, dia nggak ada nggak ada perpotongan di Y-nya berapa gitu kan, dia karena mulainya di sini, originnya dari 0. Terus dia kalau misalnya tadi dia bikin 500 nih ya, dia bikin 500 unit, dia menghasilkan 875. Jadi dari titik origin 0 ini sama ini, kemudian ditarik garis, dapatlah kurva ini. Itu, atau seperti yang saya pernah tunjukkan di video sebelumnya, kita juga bisa pakai tools itu yang namanya Desmos gitu ya. Kita masukin persamaan ini ya sama dengan 1.750.000 X, itu akan menghasilkan garis ini juga gitu. Oke. Ini bla bla bla, ini kan yang dapat ke dalam fungsi Y sama dengan Fx. Tadi kan kalau kita pakai PQ berarti kan fungsi dari Q. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai masuk nih ke si BEP ini ya, break even point. Jadi keuntungan perusahaan ini simpelnya gitu ya, merupakan total penerimaan dikurangin biaya. Jadi profit adalah total revenue dikurang total cost. Logikanya, kalau profitnya lebih tinggi, berarti kan dia ini lebih besar, ini lebih kecil. Sorry, kalau revenue-nya lebih tinggi, bukan profit ya, revenue-nya lebih tinggi daripada cost, dia profitnya akan plus di sini kan. Sebaliknya, kalau misalnya revenue-nya lebih rendah atau cost-nya lebih tinggi di sini, profitnya akan negatif. Profitnya akan 0 jika total revenue sama dengan total cost. Ini yang dinamakan break even point. Kenapa break even point ini penting? Karena ini buat menganalisa, kalau misalnya nih, kayak contohnya sekarang apa sih? Startup itu begitu baru mulai, dia harus bikin barang berapa minimumnya supaya dia BEP. Intinya, logikanya, idealnya kan dia harus bikin melebihi dari batas minimum itu supaya dia bisa untung. Tapi kita harus tahu dulu dong, poin minimumnya di mana, di BEP 0-nya di mana supaya dia bisa lebih dari itu. Jadi maksudnya si analisa break even point ini bukan berarti Pak berarti kita harus di 0 aja dong. Enggak. Kita menentukan BEP titiknya di mana supaya kita bisa berada di atas itu. Karena kan tujuan bisnis di mana-mana maximize profit kan. Kita harus tahu nih starting pointnya di mana, si BEP-nya itu di mana, break even pointnya di mana supaya kita bisa mengarah ke di atas dia. Itu intinya analisa break even point. Oke. Kemudian berikutnya. Sekarang ini kita lihat secara grafisnya dulu. Kita nggak bahas ini bikin kurvanya gimana nih, yang R, yang revenue, yang cost, enggak. Kita cuma lihat nih. If ini ada kurva yang R, ini revenue yang hijau. Kemudian ini ada kurva dari cost, itu yang warna apa nih? Merah marun gitu ya. Nah, perpotongan antara si R dengan C, antara revenue dengan cost, ini yang dinamakan break even point. Jadi ingat tadi di slide sebelumnya, kalau nih ya, TR sama dengan TC kan, berarti perpotongan dia kan. TR sama dengan TC di sini, ini titik break even, atau yang bilang tadi break even point gitu ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan yang ini adalah dimana si R-nya itu lebih tinggi dari C, berarti profit lebih besar dari 0, ya kan? Karena ini kan lebih tinggi kan? Pada setiap titik Y, dia lebih tinggi di sini kan? R lebih tinggi dari C, sehingga profit lebih besar dari 0. Sebaliknya, yang di bawah ini yang mau dihindarin, di mana cost lebih tinggi daripada revenue, menghasilkan profit yang kurang dari 0 gitu. Oke. Sebentar, ini salah nih ya. Saya ganti dulu.
Oke, ya udah diganti ini ya. Jadi yang ke arah kiri dari titik ungu ini adalah dimana profit kurang dari 0 ya, atau negatif. Sementara yang ke arah kanan ini yang profitnya positif. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat langsung contohnya aja, karena emang ini nggak susah kok. Biaya total yang dikeluarkan perusahaan yang ditunjukkan oleh persamaan dari cost ya, atau C sama dengan 20.000 plus 100 Q atau quantity, dan penerimaan totalnya adalah R sama dengan 200 Q. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan berada dalam kondisi BEP, yaitu kondisi di mana kalau profit sama dengan R min C yaitu 0, atau bisa juga dikatakan pada saat revenue sama dengan cost gitu kan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika berproduksi 300 unit, untung atau rugi? Oke, jawabannya gampang. Di sini kan C-nya sama dengan 20.000 plus 100 Q dan R-nya sama dengan 200 Q. Kita pakai persamaan yang biasa aja, yang profit sama dengan R min C. Jadi 200 Q min dikurang dengan C-nya nih ya. C-nya itu adalah 20.000 plus 100 Q. Jadinya ini R min C 200 Q min C-nya itu tadi kan persamaannya 20.000 plus 100 Q. Nah, di sini ini kan tadi pada saat BEP itu adalah pada saat profitnya 0. Jadi ini profitnya diganti 0 kan, karena kita melakukan analisa BEP sama dengan R-nya berapa tadi kan, 100 Q kurang 20.000. Ini kenapa kok tiba-tiba dapatnya 100 Q? Karena kan di sini 200 nih ya. Ini 200 Q, ini kan dikurang 100 Q. 200 kurang 100, 100. Jadi 100 Q minus 20.000. Dapat angkanya 20.000 sama dengan 100 Q, Q-nya dapat 200. Ya enggak? Oke. Begitu udah dapat. Nah, terus gimana kalau misalnya dia 300? Sebenarnya sih gampang aja sih, nggak usah dimasuk-masukin ya. 200 saja ini udah BEP kan, berarti 300 untung dong, ya gitu aja. Tapi kalau kita pengen tahu angkanya, tinggal dimasukin ke persamaan profit yang tadi gitu ya. Ini yang 100 Q, masukin angkanya 300 ke dalam sini kan, dapat 30.000 kurang 20.000, dapat untungnya adalah 10.000. Oke. Nah, ini grafiknya untuk menggambarkan sekilas saja. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu ini ya, karena kadang-kadang gini, kita udah lihat angka, oh gampang nih, tapi ngeliat grafik kok kayaknya jadi rumit di sini gitu ya. Ini sebenarnya karena tujuannya grafik itu harusnya mempermudah untuk ngelihat, oh ya ini kayak gini ya. Nah, ini yang kita cuman mau lihat pertama apanya, si R-nya atau apa revenue-nya, dan ini cost-nya. Nah, tadi yang kita lakukan adalah di sini kan analisa pulang pokok atau BEP, break even point-nya di mana? Di 200. Gitu kan? Pada saat di sini nih, di Q-nya 200, dia BEP-nya di situ. Berarti yang tadi saya bilang kan, kalau kita secara angka 200 BEP, berarti 300 untung kan? Secara grafis juga bisa kelihatan karena kita tahu ini grafiknya. Kita nggak usah mikirin dulu grafiknya kok gini pak, bikinnya gini, bikinnya enggak. Anggap aja nih grafik udah given, udah ada. Oke, nih yang R kayak gini, yang C kayak gini. Begitu dia perpotongan, ini titik BEP-nya. Nah, kalau dia 300 di sini ya, berarti kan R-nya lebih tinggi dari C. Untung kan? Nah, kalau mau tahu untungnya berapa, masukin persamaan yang ini. Jadi karena pada prinsipnya si grafik itu kan harusnya mempermudah gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat jadi bingung, simplified aja gitu. Kita ngelihat oke, yang lihat R sama C-nya dulu. Walaupun kita bisa sih ngebahas variable cost, fixed cost, apanya kan, cuman nanti aja dulu deh, nggak apa-apa. Kita lihat ininya. Yang penting intinya tuh oke, perpotongan antara R dengan C itu adalah BEP. Pas di R sama dengan C atau R min C sama dengan 0. Kalau udah ke kanan kayak tadi itu kan, pokoknya nih yang ke arah kanan ini profit positif ya, profit positif ya kan. Kalau yang ke arah kiri profit negatif. Itu aja.
Oke. Ya. Ya, sekarang kita sampai ke bagian kedua tentang aplikasi fungsi linear untuk menggambarkan permintaan, penawaran, serta keseimbangan pasar terhadap satu atau beberapa produk. Oke. Jadi sekarang di sini fungsi permintaan dan penawaran itu adalah menghubungkan antara variabel harga atau P dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta, yaitu Q. Jadi bentuk umum fungsi permintaannya itu adalah di sini ya, Q sama dengan A min BP. Jadi ini reminder aja, kalau kemarin-kemarin tuh kan itu kan Y X ya, tapi ini juga sama analoginya dengan P Q gitu. Jadi makanya kalau misalnya kok bukan Y bukan X, sebenarnya sama gini. Jadi kalau ini adalah si X, ini adalah si Y-nya gitu. Dan sama seperti X dan Y kemarin, bisa dibalik-balik dong. Bisa X sama dengan bla 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 atau Y sama dengan bla bla bla. Ini basically dua ini sama nih. Jadi kok bisa gimana? Coba nih. Kalau misalnya ini pindah ke sini kan jadi positif. Ini pindah ke sini negatif. Jadi A min Q, B-nya yang tadinya di atas, ini pas BP ke sini, tinggal P-nya, B-nya pindah ke bawah. A min Q sama dibagi B. Itu ya. Kemudian untuk yang bentuk umum fungsi penawaran, ingat ya, kalau permintaan itu kan dia pasti slope-nya negatif, kalau penawaran slope-nya positif. Jadi bentuk umum fungsi penawaran Q sama dengan A plus BP. Mirip-mirip sama yang di atas. Ini begitu kalau ini dalam bentuk Q sama dengan bla bla bla, kalau ini dalam bentuk P sama dengan bla bla bla. Jadi kalau mau dibikin jadi P sama dengan, kalau dari sini kan berarti ini pindah ke sini, jadi sebentar, Q sama dengan Q kurang A min A plus Q per B. Kok kayaknya ada yang aneh di sini ya, bener nggak? Coba kita tes dulu yang atas deh, pelan-pelan. Ini BP sama dengan B-nya pindah ke kiri, Q-nya pindah ke kanan, ya kan? A min Q per ini, terus B-nya pindah ke bawah. Ini udah benar nih. Kemudian kalau yang bawah, BP-nya dia tetap aja di situ, misalnya A-nya yang pindah, Q min A. Berarti min A plus Q misalnya, atau Q min A sama ya nih, per B. Oke. Berarti di sini saya ganti dulu ya. Ini harusnya, karena ini kan persamaan yang normal nih ya, yang kalau dalam slope-nya, kita ngeliat slope-nya kan fungsi permintaan itu memang negatif, kalau penawaran adalah positif. Ini kalau dibalik itu harusnya ya, ini coba lihat lagi, udah lihat belum? Ini sini BP, ini pas A-nya pindah ke sini minus dong, Q-nya tetap kan bisa aja dibilang Q min A, tapi biar seragam sama yang atas, jadi min A plus Q biar sama kelihatannya. Sebenarnya sama aja sih, per B. Ini saya ganti dulu. Oke. Curut. Oke. Ya. Ini udah ya. Saya ganti. Kita ulangin lagi biar jelas ya. Kan di sini bentuk umum fungsi permintaan adalah Q sama dengan A min BP, slope negatif ya fungsi permintaan. Nanti kita lihat kenapa fungsi permintaan slope yang negatif, kenapa penawaran positif. Tapi Q sama dengan A min BP itu bisa ditulis ulang menjadi ini, BP-nya pindah ke sini, Q-nya pindah ke sini ya. Jadi BP sama dengan A min Q, P sama dengan A min Q per B. Ini udah benar ya. Nah, yang ini lanjut, Q sama dengan A plus BP karena penawaran slope positif, bisa ditulis ulang sebagai apa? Ini A nya pindah ke sini yang jadi negatif,
Jadi BP sama dengan, ini bisa aja kita nulisnya gini sih ya nggak, biar nggak bingung kan. Cuman biar kita seragam nih sama yang di atas, kita bikin jadinya min A plus Q, sama kan, per B ya. Oke, udah benar ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa permintaan itu kurvanya slope-nya negatif. Permintaan ya, gampang. Diskon. Apa tuh? Kalau ada barang di diskon, which is harganya turun, orang pasti akan banyak buru-buru beli. Tadinya misalnya di sini nih, ya kan, harga turun, orang jadi nambah yang beli karena diskon. Masuk akal kan logikanya? Jadi barang harga turun, orang jadi pengen beli. Ya iyalah, iPhone 14 Pro Max jadi 2 juta. Rebutan orang tuh di depan iBox kan. Simple kan logikanya. Oke, berikutnya kebalikan. Kalau penawaran itu slope-nya positif. Jadi misalnya kalau di sini dia harga naik ya, ini harga naik ke atas kan, penawarannya juga akan nambah. Kenapa? Cuan, ya kan? Kayak zaman dulu Antorium harga naik, jadi banyak yang jualan. Atau ikan koi, harganya tadinya dulu berapa? Cuman 50.000, tiba-tiba jadi 3 juta. Banyak yang jualan. Kenapa? Berharap untung, ya enggak? Ya kan? Simpel kan logikanya? Kalau penawaran gitu, harga makin naik, orang makin pengen jualan. Karena apa? Berharap dapat untung besar, dapat duit, ya kan? Dapat cuan. Oke. Nah, terus keseimbangan pasar itu di mana? Jadi ini ada tadi kurva permintaan yang slope-nya negatif, ini ada kurva penawaran, titik temunya yang disebut equilibrium atau keseimbangan pasar gitu ya. Jadi di sini contohnya kan untuk suatu macam barang, untuk satu barang gitu ya, berada dalam keseimbangan equilibrium apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini harga, jadi jumlah barang yang diminta yang ditawarkan sama, harganya pun sama di sini. Makanya ketemunya di sini. Itu yang namanya equilibrium. Perpotongan antara kurva demand sama kurva supply. Ini ya, kurva demand sama kurva supply. Jadi kenapa yang lebih ditekankan yang Q-nya? Karena Q-nya yang bisa dikontrol oleh bisnis dalam hal ini. Karena kalau price itu kan pengaruh sama pajak, subsidi, sama apalah aturan pemerintah. Kalau Q itu yang benar-benar bisa dikontrol oleh bisnis kan. Nah, mungkin gitu ada pertanyaan lagi seperti ini tadi. Ini kan kurvanya lurus nih ya. Tadi yang sebelumnya ini juga lurus kan. Kok pas demand supply dia jadi parabolik ya, jadi melengkung. Sebenarnya nggak masalah, sama aja mau lurus mau melengkung. Cuman kalau yang melengkung ini pengen menggambarkan bahwa sebenarnya itu nggak linear banget gitu. Karena apa? Yang gampang gini aja yang saya sering kasih contoh kan. Kamu misalnya makan berapa lama? Saya biasa 2 menit Pak. Exactly 2 menit tiap makan, kemarin, hari ini, besok, lusa, enggak kan? Pasti ada variansnya gitu loh. Jadi nggak mesti ini linear. Misalnya harga nambah, misalnya nih ya yang gampang, harga nambah 100, yang beli harga nambah 100, yang jual 100, nambah 100, enggak ya kan? Jadi slope-nya enggak exactly one on one gitu bahasanya, enggak 1 lawan 1 gitu kan. Bisa lebih bisa kurang. Itu nanti akan ada yang dibilang kalau di nanti ya di makro mikro ya bilangnya elastis atau inelastis. Tapi kalau sini kita enggak bahas itunya. Kita cuma bahas just in case misalnya ada yang nanya nih, Pak yang tadi lurus, yang ini bengkok. Ya, yang bengkok itu lebih pengen mencerminkan keadaan sebenarnya. Mau gambar lurus selama di matek bisnis sih nggak masalah. Just in case kalau ada yang nanya gitu kan. Karena kurva-kurva yang demand supply yang banyak tuh kalau mau lihat di internet, di buku di mana kan kayak gini nih, melengkung.
Ya iya melengkung lah ya, bilangnya melengkung. Soalnya kalau bilang ya secara matematis hiperbolik parabolik kan beda lagi gitu kan ya, kita nggak bahas itunya. Tapi intinya dia lebih melengkung, nggak lurus, ya nggak? Oke. Nah, si keseimbangan pasar ini contohnya gimana? Yang gampang, kita langsung aja ke sini biar kita bisa langsung lihat aplikasinya. Jadi sini contoh fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaannya ini ya. Again, bebas ya, mau P sama dengan apa atau Q sama dengan apa kita bisa rubah nanti. Sedangkan ini fungsi yang permintaan ya, permintaan yang ini, fungsi penawaran yang ini, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Ingat tadi ya, dia mencapai keseimbangan di quantity demand sama dengan quantity supply. Ini karena bentuknya masih P ya di sini. Kita tinggal rubah aja jadi Q. Ya enggak? Ini Q-nya pindah ke sini. Terus P-nya pindah ke sini jadi negatif, Q-nya jadi positif. Q sama dengan 15P ini sama basically dengan yang ini. Ya, cuman dirubah aja letaknya. Ingat komutatif ya. Yang di pertemuan pertama. Kemudian penawaran itu apa? Yang ini nih ya, P sama dengan 3 plus setengah Q sama ini 3-nya pindah ke sini. Tapi ini kan karena setengah dikali 2 dong. Waktu dikali 2, dia dikali 2, dia dikali 2, dia dikali 2. Jadinya yang setengah jadi 1, yang 3 jadi 6, minus karena dia pindah ya. Yang 1 jadi 2. Ya Kak? Gampang kan? Kalau masih bingung tenang dulu. Tarik nafas. Ini tetap, ini pindah jadi minus. Ini tetap minus plus dikali 2 semuanya nih. Ini dikali 2 jadi 1, dikali 2 jadi 6, dikali 2 jadi 2. Apa kan? Keseimbangan di QD sama dengan QS. Jadi di Q yang ini berdua nih, tinggal dibikin jadi apa? Eliminasi deh. Ya enggak? 15 min P yang ini ya. Yang ini min 62P yang ini. Terus ini P-nya pindah ke sini jadi 3P, 6-nya ke sini jadi 21. Hasilnya P sama dengan 7. Begitu P sama dengan 7, tinggal masukin aja terserah ke persamaan yang mana. Ke yang Q sama dengan 15P yang ini, ya kan? P-nya 7, 15 kurang 7 8. P-nya dapat 7, Q-nya dapat 8. Gampang kan? Oke. Nah, ya sekarang kita sampai di keseimbangan pasar untuk dua macam barang. Jadi kalau yang tadi contohnya 1 kan. Sekarang gini, kita makin melangkah kepada sesuatu yang mendekati kenyataan. Karena pada dasarnya sebenarnya walaupun dia satu barang, pasti dia akan dipengaruhin barang lain. Contoh nih yang gampang ya, handphone. Harga handphone dipengaruhin barang lain, kita nggak usah jauh-jauh mikirnya. Banyak gitu barang kan, tapi kan kita mungkin susah mikirnya kadang sama barang yang ini pengaruh banyak nggak sih, dari mana, bla bla bla. Yang paling gampang kalau handphone contohnya, lihat komponen di dalam handphone itu. Ada LCD, ada memori, ada apa, ada storage, ada RAM gitu ya, ada PCB, ada kamera. Itu pengaruh semua. Yang gampang ya, misalnya komponen kameranya naik harganya, pasti dong handphone ikut naik, ya nggak? Itu aja. Jadi memang di kehidupan nyata, walaupun di contoh kita sebelumnya bilang satu barang, sebenarnya dia dipengaruhi pasti oleh barang lain, baik itu barang yang komponen dia sendiri ataupun memang benar-benar barang lain gitu ya. Ya, kalau misalnya bisa dibilang apa sih? Kalau kalian ingat, tapi ini takutnya terlalu jauh gitu ngomongnya. Ada barang yang namanya barang komplementer atau pelengkap atau barang substitusi gitu kan. Kalau yang tadi handphone itu dengan LCD, dengan RAM, dengan kamera itu contohnya komplementer, dia melengkapi kan, yang satu naik, yang lain ikut naik. Tapi kalau substitusi atau pengganti, kebalikannya, jadi turun, ya enggak? Anggaplah nih, ini biar simpel aja. Sepatu pengganti sendal. Jadi kalau sepatu harganya naik, orang nggak mau beli sepatu ya kan, ya udahlah beli sendal,
itu substitusi. Tapi itu makanya saya nggak mau terlalu jauh karena konteksnya kita di sini cuma matek bisnis kan, kita nggak bahas teori mikro, makro atau apa gitu. Oke, kita lihat aja langsung sekarang di sini. Apabila nih ya, si barang keseimbangan pasar dua macam barang, apabila barang X dan Y, ini dua barang ya, berarti X dan Y mempunyai hubungan penggunaan. Di sini nggak dibilang ya mau komplementer atau substitusi, pokoknya dia ada hubungan deh, mau negatif mau positif nggak masalah, kita nggak bahas itunya, yang penting ada gitu dia. Jadi ntar di persamaannya ada dua nih. Oke, permintaan akan masing-masing barang dipengaruhi juga oleh harga barang lainnya. Maka fungsi permintaan masing-masing kayak apa nih? Untuk quantity demand X itu adalah fungsi dari harga X dan harga Y. Quantity demand Y, barang Y adalah fungsi dari harga X dan harga Y. Di mana quantity demand X adalah jumlah permintaan X, quantity demand Y adalah jumlah permintaan barang Y. PX adalah harga X, PY adalah harga Y. Gitu kan, gampang kan? Oke. Nah, sekarang langsung aja kita lihat ke contohnya. Ini kelihatannya branding gini ya, variabelnya banyak. Ini nggak rumit, ini sama kayak yang tadi kok. Coba ini kita lihat. Jadi, yang pertama nih, permintaan barang X persamaannya apa? QDX ini biar gampang ya, karena ntar ini kan banyak variabelnya. QDX itu permintaan barang X ya, 10 min 4 PX plus 2 PY. Sedangkan penawaran barang X, tadi kan permintaan QD, ini sekarang penawaran QSX sama dengan min 6 plus 6 PX ya. Nah, di sini kemudian yang berikutnya, kalau permintaan barang Y, QDY ya, tadi kan QDX nih, ini QDY, ini persamaannya 9 min 3 PY plus PX. Ini kan bebas ya, mau siapa depan siapa di belakang ya. Ini kan, ini cuma menunjukkan oh ini punyanya barang apa, quantity demand Y. Sebenarnya ini bebas mau urutannya di mana aja. Sedangkan penawaran dari barang Y, quantity supply Y itu adalah minus 3 plus 7 PY. Pak, kok yang quantity supply nggak ada PY-nya? Secara matematis bebas mau dimasukin. Cuman kalau lihat dari sisi ekonomi, penawaran tuh dari siapa sih? Dari pedagang, dari produsen. Dia nggak ngaruh, ya nggak? Orang mau suka sepatu tapi nggak suka sendal misalnya. Ya kalau dia yang mau jualan sepatu sama sendal bisa aja dong, ya kan? Di sisi penawaran atau dari sisi pedagang atau dari sisi penjual itu nggak ngaruh. Makanya kenapa di sini kalau misalnya just in case kalian ada yang wondering gitu, ada yang nanya ya, Pak, koin yang ini nggak ada Y-nya, yang ini nggak ada X-nya, karena secara matematis bebas mau dimasukin sini secara matematis, tapi kalau secara ekonomi itu enggak gitu. Oke. Kemudian lanjut kita ke contoh soal ini ya. Berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar untuk masing-masing barang, berarti si X dan si Y ini ya. Jadi persamaannya sama nih, quantity demand X sama dengan quantity supply X. Jadi ini yang demand X dibikin persamaan dengan yang supply X ya, 10 min PX tambah 2 PY sama dengan 6 min PX 10 min PX tambah 2 PY sama dengan ini, yang supply ya, min 6 plus 6 PX ini ya. Ini kemudian di rearrange gitu ya, PX-nya disatuin, digabungin, PY-nya digabungin, jadilah persamaannya 10 PX min 2 PY. Ini persamaan pertama dengan dua variabel. Nanti kita akan pakai eliminasi. Ini kan baru yang buat X nih ya. Ini yang buat X. Ini yang buat Y. Sama logikanya, quantity demand Y sama dengan quantity supply Y. Ini yang ini ya. Ini 9 min 3 PY plus 4 PX sama dengan ini quantity supply-nya min 3 plus 7 PY, tinggal digabungin PY sama PY, PX sama PX dapat 4 PX min 10 PY min 12. Dua ini tinggal dieliminasi, ntar ketemu. Terserah siapa yang mau kita eliminasi. Kalau kita eliminasi PX ketemu PY, kita eliminasi PY ketemu PX ya. Nah di sini contohnya kita akan mengeliminasi si PX ya.
Makanya yang ini atas 10 PX, yang bawah 4. 4 nih gimana biar jadi 10, biar ntar dikurangin hilang. Dikali 2,5 dong. Waktu dikali 2,5, semuanya dikali 2,5. Ini dikali 2,5, ini dikali 2,5, ini 2 kali 2,5. That's why makanya ini dapat 10 PX ya. Dari sini 4 kali 2,5. 10 dapat 25 dari 10 kali 25, 2,5. 12 ini dikali 2,5 jadi 30. Udah dong, ini tinggal dikurangin ya. Ini dikurangin, ya kan? PY-nya hilang kan? Ya enggak? Ini kurang ini. 2 min 25 berarti plus kan? Plus 25 sama 2, 23 PY. Ini 16 kurang min 30, 46. PY dapat, ya enggak? Wah, kok keriting banget ya. PY dapat ya, 2. Begitu PY dapat, ya tinggal masukin aja sih ke persamaan yang mana yang di atas kan. Dapat PX-nya. Atau kalau ini karena metode apa? Eliminasi. Ini contoh pertama kita ngilangin PX. Ini yang contoh kedua saya mau ngilangin PY. Sebenarnya sih nggak perlu ini, tinggal ini aja PY kita masukin ke sini udah dapat PX kan. Ini cuman kayak nuansa lain aja gitu. Kalau misalnya PY yang kita eliminir kayak apa sih, ya enggak? Ini kan PY-nya. Ini PY 10, ini 2. Oh, ini harus jadi 10, kita kali 5 dong, ya kan? Ini dikali 5 semuanya. 16 kali 5 80. 2 kali 5 10. 10 kali 5 50, ya kan? 4 PX 10 PY min 12, ini yang bawahnya. Jadi ini berdua hilang, ya kan? Karena kan ini min harus dijumlah biar dia hilang kan. 80 ini dikurang ini ya. Kalau dijumlah malah jadi min 20 dong, ya enggak? Min 10 plus min 10 jadi hilang. 80 bukan min. Ini min kalau dijumlah hilang, jadi min 10 dikurang min 10. Jadinya min 10 plus 10, ini hilang. 80 dikurang min 12. Jadinya 80 plus 12, 92. 50 dikurang 4, jadinya 46. Dapat PX-nya 2. Oke. Nah, itu untuk yang si X tadi kan. Ini pakai cara eliminasi yang kedua. Atau di sini kalau untuk yang si X itu kan, tadi kan kita udah dapat ininya nih, apa yang demand-nya 2 ini masukin ke sini, dapatlah si quantity demand-nya berapa. Ini kan persamaan quantity demand ya, quantity demand barang X, masukin aja ke persamaan ini, PX dan PY-nya. Ini kan ada PX ada PY, masukin ke persamaannya. 10 min 4 kali 2 yang punya PX plus 2 kali PY-nya 2, dapatlah angkanya 6 untuk QDX. Masukin juga ke QSX-nya. Min 6 tambah 6 PX. Min 6 tambah 6 kali 2. Quantity supply X-nya dapat 6. Nah, sekarang ke yang barang Y, ya kan? Barang Y persamaannya 9 min 3 PY plus 4 PX. PY PX-nya kita udah tahu, ya kan? 9 kurang 3 kali 2 tambah 4 kali 2. Dapatlah quantity demand Y-nya 11. Kemudian persamaan untuk quantity supply Y min 3 plus 7 PY. Masukin harga PY-nya. Min 3 tambah 7 kali 2. Dapatlah quantity supply Y-nya adalah 11. Jadi dapat deh semua. PX-nya udah ada, PY-nya udah ada, quantity demand X ada, quantity supply X ada, quantity demand Y ada, quantity supply Y-nya ada. Gampang banget kan? Emang awalnya karena branding gitu ya, gerombolan, jadi aduh kayaknya susah. Nggak susah ini. Lihat dong, cemen banget gitu kan, gampang. Cuman emang ya namanya baru awal pasti kayak gitu kan. Mulut angka banyak, aduh gimana gitu. Tenang aja dulu, tarik napas. Lihat,
Ya, ini cuman gini doang, cuman dikali, cuman ini. Karena ya itu yang saya bilang again, karena baru awal, wah apaan nih, dapat dari mana nih? 80 dari mana nih? 80 ini dari mana nih? Gitu kan. Tinggal lihat aja lagi. Balikin lagi videonya kan. Oh, cuman dari situ doang ya, elah gitu. Oke. Ya, berikutnya. Ya, sekarang kita ke bagian yang ketiga ini ya. Aplikasi fungsi linear untuk melihat pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Seperti apa? Kita akan lihat. Jadi, pertama, ini ada yang namanya pajak spesifik, yaitu pengenaan pajak atau pemberian subsidi atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut, baik dari segi harga maupun jumlah. Pajak yang dikenakan atas penjualan menyebabkan harga jual naik. Ingat ya, ada pajak, P-nya jadi naik, P-nya bertambah, P-nya naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan mengalihkan beban pajak tersebut kepada konsumen dengan jalan memberikan harga jual yang lebih tinggi. Ingat hukum demand supply ya, karena P-nya naik, harga keseimbangan yang tercipta di pasar kan lebih tinggi. Nanti Q-nya lebih rendah gitu. Ntar kita lihat ya. Harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Otomatis jumlah keseimbangannya menjadi lebih sedikit, ya kan? Kita lihat langsung nih. Oke, ini yang normalnya gitu ya. Yang normal demand supply kan ketemu ada mana sih kursornya? Ketemu equilibriumnya di tengah itu ya, di titik merah. Ketemu equilibriumnya di sini. Kemudian begitu pengenaan pajak atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan menyebabkan harga jual naik. Ini kena pajak, harga naik dari ini PE0 ke PE1 ya. Setelah naik, ini kan kalau hukum demand supply, begitu harga naik nih ya, quantity turun dong. Kan misalnya handphone harganya naik dari 2 juta jadi 10 juta. Males dong beli ya kan, logikanya gitu. Jadi kuantiti yang diminta demandnya turun dari QE0 menjadi QE1 nih ya. Karena begitu pengenaan pajak, produsen akan mengalihkan beban pajak kepada konsumen dengan jalan memberikan harga jual lebih tinggi. Sehingga di sini karena jumlah yang diminta berkurang, supply-nya akan geser ke atas. Karena harga naik ya, ini supply geser ke atas, P-nya naik karena Q-nya turun ini kan. Jadi supply bergeser ke atas jika sebelum pajak P sama dengan A plus BQ, sesudah pajak ini semuanya sama A plus BQ plus T. T ini adalah jumlah pajaknya dalam angka ya. Atau P sama dengan ini angka sama angka digerombolin ya, disatuin A plus T tambah BQ. Dengan supply curve bergeser ke atas, harga jual setiap unit menjadi lebih tinggi ya, di sini menjadi lebih tinggi dari PE0 ke PE1, maka titik keseimbangan akan bergeser ini ya, dari yang merah ke yang ungu. Jumlah permintaan akan berkurang dari QE0 ke QE1. Oke. Ini kenapa saya tulis di sini karena saya kan nge-save di PPT ya, PowerPoint sama di PDF. Kalau misalnya kebetulan ada yang nonton PDF-nya bingung kan? Karena di PDF-nya nggak ada gambar nih, PDF-nya cuman ini aja. Jadi saya kasih ini supaya orang nggak bingung. Karena kalau di PDF itu yang kelihatan cuman kayak gini aja. Bingung kan? Mana nih supply-nya? Nggak ada. Cuman kalau di PowerPoint ini kan enak. Kelihatan nih kan ada animasinya. Itu aja sih. Kalau ada yang mau nanya, apa nih Pak di kanan bawah ada tulisan there is animation in this slide gitu ya. Ini karena kan kadang-kadang ada yang mungkin nggak tahu atau cuman karena niat saya tuh kalau ngasih versi PowerPoint sama PDF kadang-kadang mungkin ada yang kuota terbatas, sinyal jelek, jadi ngeliat PDF aja gitu kan. Karena kan ukurannya lebih kecil ya yang PDF dibanding yang PowerPoint. Itu aja sih. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ini sekarang contoh ya dari tadi yang si pajak itu. Fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawaran P sama dengan 3 plus
0,5Q terhadap barang dikenakan pajak sebesar 3% unit. Jadi kalau misalnya ngelihat ada kayak gini, jangan bingung gitu kalau misalnya mikir, oh berarti apa ini 3% apa gimana? Enggak, di sini maksud soalnya itu adalah 3 aja, that's it gitu. Kadang-kadang ini misleading sebenarnya. Jadi ini enggak saya robah supaya nanti just in case kalian di mata kuliah lain, matek atau matematika ekonomi atau mungkin di contoh soal yang lain atau kalian lihat di internet, ini jangan kejebak gitu ya, karena entah kenapa ini sengaja apa enggak gitu ya untuk misleading. Sebenarnya ini maksudnya 3 aja, bukan 3%. Karena nanti untuk yang persentase ada lagi sesudah ini nanti ya. Oke, pertanyaannya apa? Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Berarti nanti kita cari dulu equilibrium sebelum pajak berapa, nanti begitu kena pajak harga naik, quantity turun, berapa equilibriumnya juga. Oke. Kemudian kedua, gambar grafik keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Kemudian yang ketiga, berapa besar pajak yang ditanggung konsumen atau TK dan yang ditanggung produsen atau TP. Kan kalau tadi kita lihatnya total nih, pajak 3 gitu kan. Oke, dari porsi ini sebenarnya yang ditanggung konsumen berapa, yang ditanggung produsen berapa, itu nanti bisa kelihatan. Yang keempat, berapa pajak yang diterima pemerintah. Yang diterima pemerintah, porsi total, tadi kan 3 nih ya, 3. Nanti ada bagian ini yang produsen, ada yang konsumen. 3, nanti total yang diterima pemerintah bukan cuma 3 dong, tapi 3 dikali dengan quantity equilibrium sesudah pajak. Lebih jelasnya kita lihat di angka deh. Oke, ini yang nomor 1 dulu. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Ini yang sebelum pajak, kita lihat dulu persamaannya ya. Ini dapat dari mana nih? Kok tiba-tiba muncul 15Q? Ini yang tadi loh. Ya. P15Q ini kan. Untuk yang permintaan, penawarannya 3 plus setengah Q nih ya. Kan equilibrium kan, 15 min Q ini persamaan yang permintaan, ini yang penawaran. 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Atau bisa di rearrange. Ini kan. Ini Q-nya pindah ke kanan jadi 1,5 Q di sini. Ini 3-nya pindah ke sini, 15 kurang 3 jadi 12. Sehingga dikali 2 aja nih, berdua nih. 22 ini dikali 2 ya. Jadi 2 kali 12 24. 2 kali 1,5 3. 24 sama dengan 3Q. Jadi dapat Q-nya sama dengan 8 ya. Udah dapat Q-nya 8. Nah, ini biar cepat kan, langsung aja dimasukin di persamaan yang pertama nih. P sama dengan 15Q, Q-nya 8, berarti P-nya dapat 7, ya enggak? Itu yang sebelum pajak. Kemudian sekarang yang sesudah pajak. Penawaran sebelum pajak tuh segini nih ya, yang tadi nih yang di atas nih, 3 plus 0,5Q. Begitu ada pajak, nih lihat ya, ditambah 3 loh, bukan ditambah 3% atau 0,03, enggak, tapi ditambah 3. Karena dia menambah price kan, menambah pajak dalam bentuk angka konstan. Jadi 15 min Q-nya sama dong. Yang berubah yang di sisi ini ya, di sisi dari si produsen atau penjual atau penawaran. 3 plus setengah Q plus 3 dari pajak ini. Again, ini sama aja kan. 3 tambah 3, 6. Pas pindah ke kiri, 15 kurang 6, 9 dapatnya. 0,5 Q masih sama, nih kan. 0,5 Q tambah Q, 1,5 Q. Ini dua-duanya dikali 2, 9 kali 2, 18. 1,5 kali 2, dapat 3. 18 sama dengan 3Q, Q sama dengan 6. Udah dapat Q-nya 6, masukin aja lagi ke persamaan yang tadi. P sama dengan 15 min Q. Kalau Q-nya 6 berarti P-nya 9. Gampang kan? Oke, lanjut. Nih sambungan yang tadi, sekarang gambarnya. Di sini gambarnya itu, Pak, kok bisa langsung jadi? Itu ada di website ini ya, terlihat di sini kan, namanya aplikasinya desmos.com/calculator. Kita tinggal masukin persamaannya Y sama dengan berapa X. Jadi masukinnya Y sama dengan berapa X ya. Karena kalau masukinnya PQ dia mungkin bingung, saya belum pernah ngetes sih.
Jadi kita tinggal convert aja, ini P, ini Q, berarti ini Y, ini X gitu. Kalau P sama dengan berapa-berapa, sama dengan berarti Y sama dengan berapa-berapa X gitu. Oke. Tapi saya nggak bahas di sini kayaknya karena di pertemuan pertama udah ya. Ya tapi kalau nggak apa-apa, ntar tinggalin komen aja misalnya, Pak saya pengen tahu lebih lanjut nih tentang si Desmos. Silakan, nanti saya akan buat video khusus gitu ya untuk ini. Gambarnya tinggal kita masukin bersama nih, dapat ya. Ini yang sebelum pajak apa, kurva supply sebelum pajak, ini kurva supply sesudah pajak, ini kurva demand yang nggak berubah. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Ini equilibrium sebelum pajak, equilibrium sesudah pajak. Oke. Ini lihat grafis lebih enak kan, lebih visual gitu. Yang penting kita udah tahu dulu. Udah nggak perlu dihafalin, yang penting ngerti. Oke. Biru sebelum pajak, hijau sesudah. Demand nggak berubah, yang berubah supply. Ini titik-titiknya yang korespon dengan pergerakan dari si kurva penawaran. Nah, sekarang kita balik dulu lihat ke angkanya. Nomor 3 ya, pajak yang ditanggung konsumen, yaitu TK, tax konsumen, didapat dari price equilibrium price equilibrium yang sesudah pajak dikurang price equilibrium sebelum pajak. Kita lihat di grafik, price equilibrium sebelum pajak ini berapa? 7. Yang sesudah pajak 9. Berarti ini 9 dikurang 7. Ini adalah yang ditanggung konsumen. Kenapa? Lihat pergerakannya, dia bergeraknya di mana nih? Dia bergerak di sini ya. Dia bergerak di kurva demand. Makanya ini yang dibilang ini yang ditanggung konsumen. Karena kita ngeliatnya dari 97 ini kan. Ini pergerakannya si along the curve-nya si ini kan, demand kan. Demand itu kan kurvanya si konsumen kan. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang produsen yang mana? Untuk yang produsen itu sebenarnya gampang kan? Kan tadi yang konsumen yang ini, yang produsen yang sisanya. Karena kan ini yang total nih. Total itu kan teksnya yang ini. Pak, kan total teksnya yang ini Pak. Ya kan? Tapi ini sama. Kalau kita ngelihat ke bawah gini ya. Ya ini hukum geometri sih. Cuman apa, saya nggak panjangin di sini. Tapi intinya ini teks yang total. Sama kayak dengan yang ini sebenarnya. Nah, kalau kita pengen lihat yang produsen, kalau mau yang gampang, tinggal dilihat aja total teks tadi berapa. Ini dikurangin dengan teksnya si konsumen, ya kan? Karena konsumen tambah produsen dapat total teks. Kalau kita pengen tahu yang produsen, kita udah tahu yang total dan yang konsumen, tinggal dikurangin 2 yang total dikurang 1. Dapatnya ini 1 gitu. Oke. Sebentar, ini kok aneh ya. Ini 9 kurang 7, ini 2. Ini 7 kurang 6, ini 1. Coba kita lihat dulu. Tadi yang pertama, pajak kenanya, pajak kenanya 3 dong, ya kan? Ya enggak? Pajak kenanya 3. Jadi total ini harusnya 3, ya enggak? Ini harusnya 3 dikurang 2 ya, di sini dapatnya 1 karena ini kan 1 nih kan. Oke, ini ada salah. Saya benerin dulu ya. Oke, ini udah saya rubah ya. Tadi waktu rubah nggak bisa direkam karena ini ngerekamnya pakai pluginnya dari PowerPoint ya. Karena kalau pakai yang punya PowerPoint itu begitu dia pindah slide terus saya ngomong itu nggak kerekam. Makanya kalau anak-anak di kelas saya kemarin tuh ya, saya rekam live itu di kelas, cuman berantakan jadinya karena begitu pindah slide dia pause gitu rekamannya. Jadi suaranya kepotong-potong, hancur gitu. Makanya ini saya pakai plugin, cuman ya kekurangannya itu. Cuman tadi nanti bisa dilihat di videonya ya, dibedain ya. Ini tadi salah kan, 2 kurang 1 1 kan. Jadi yang ditanggung konsumen
ini price equilibrium sesudah pajak, which is 9, dan sebelum pajak 7, dapat 2. Ini yang ditanggung konsumen. Yang ditanggung produsen adalah total, which is 3, dikurang dengan yang tadi dari konsumen, dapatnya 1. Jadi ini yang 2, ini yang 1. Kemudian itu kan tadi per unit ya. Jadi kita jangan bingung, di sini adalah ngomongin per, kok nggak bisa ditulis per unit. Nah, ini dia pengennya yang total, yang diterima pemerintah, maksudnya ini total. Jadi kita udah tahu total pajaknya kan 3, tapi kan 3 per unit. Kita tinggal lihat aja equilibrium yang terakhir yang sesudah pajak berapa. Quantity equilibrium yang E, ini ya, itu adalah 6, ya kan. Jadi tinggal dikali dong, 6 dikali 3 dapatlah 18. Gitu aja, gampang kan. Jadi price-nya berapa, dalam hal ini pajak ya, tarif pajaknya berapa, 3, kuantitinya 6, ya udah totalnya berapa, 6 kali 3 18. Berikutnya, nah tadi kan kita ngomongin 3% unit. Sebenarnya ada memang yang namanya pajak proporsional. Tadi kita nggak bahas itu supaya nggak bingung kan. Itu yang spesifik dulu, ini sekarang yang proporsional. Pajak proporsional adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan, nah ini ya, berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan ditetapkan secara spesifik kayak tadi gitu. Kalau tadi kan 3, 2 atau berapa. Jadi dia bukan ditetapkan secara spesifik dalam angka atau unit, tapi dalam persentase tertentu. Ya, gampang kan? PPN berapa? 20%, 10%, berapa? PPH berapa? 5%, 2%, berapa loh? Persen itu kan? Nah, jika pengenaan pajak spesifik, kalau yang tadi nih ya, yang spesifik, dia menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas, ya kan? Kalau yang tadi nih kita lihat dulu, ya, bergeser ke atas ya. Ini sebelum, ini sudah bergeser ya. Ingat, slope-nya sama, dia bergeser sejajar gitu ya. Kalau secara geometri, dia slope-nya sama, bergeser ke atas. Kalau yang proporsional, ini, kalau ini kan tadi yang spesifik, yang proporsional menyebabkan kurva penawaran itu, ya bahasa gampangnya, muter, memiliki slope gradien yang lebih besar dari kurva penawaran sebelum pajak. Jadi gini, ini saya kasih gambar yang gampang dulu. Mungkin jelek nih gambarnya di sini ya, tapi nggak apa-apa lah. Iya loh. Kalau tadi kan gini, dia geser nih ke atas. Oke. Nah, kalau yang proporsional awalnya gini, ntar dia muter nih begini, cut, ya nggak exactly, cuman tapi muter gitu, ya. Slope-nya beda ya. Ini slope-nya sama, ya. Slope-nya sama di sini. Ini slope-nya sama. Kalau ini slope-nya beda, ya kan? Itu maksudnya. Kita lihat di sini. Contohnya ya. Contoh pajak proporsional. Jadi kalau permintaan itu P sama dengan 15 min Q, samain aja kayak tadi ya. Nah, penawaran itu adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah mengenakan pajak 25% dari harga jual. Hitung harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Mirip sih kayak tadi kan langkah-langkahnya. Makanya ini kan kelihatannya rame gitu kan, kayaknya pusing. Enggak, pas ngeliat, waduh ternyata sama, gampang hitung-hitungannya. Cuma yang satu angka konstanta, kalau yang ini persen. Sebelum pajak, ini price equilibriumnya adalah 7. Ini apa? Kita nggak usah ngitung lagi biar nggak panjang gitu ya. Either kalian bisa pakai ChatGPT atau mungkin kalau menghitung di luar dari sini bisa. Tapi kalau saya cuma ngeliat aja gitu kan, pakai ChatGPT, dapat price equilibrium 7, quantity equilibrium 8, penawaran
setelah pajak, ini kan pajaknya 25%. Penawarannya kayak gimana? Awalnya kan ini aja nih, plus ya 25% itu kan 0,25 dari P. Gampang kan kalau udah kelihatan kayak gini kan? Oh ya udah, P sama P tinggal ditambah ntar. Ya emang gitu. Nih kan? Ini pindah ke sini. Jadi P minus 0,25 P jadi 0,75 P. 3 plus 0,5 Q-nya nggak berubah. Kemudian ini biar jadi P ya. Ini kan 0,75. 0,75 itu bisa ditulis sebagai berapa sih? 3/4. 3/4 kalau mau dijadiin jadi 1 itu kan dikalinya berapa? 4/3. 3-nya hancur banget sih. 4/3. Karena dia dikali 4/3, ini dikali 4/3, ini dikali 4/3. Makanya ketemunya yang 0,75 jadi P, yang ini jadi 4. Karena kan ini nih 3 dikali 4/3 berapa? Ini hilang jadi 4. Kemudian ini setengah dikali 4/3 berapa? 1/2 dikali 4/3. Ini 1, ini 2, menjadi 2/3. Gampang kan? Oke. Atau ini kalau yang P-nya ya, ini kita bisa rearrange. Ini kan P sama dengan bla bla bla. Kita bikin kalau misalnya Q sama dengan bla 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 itu, ini kan pindah ke sini jadi min 4 plus P, tapi kan kita mau Q-nya nggak 2/3, kita mau Q-nya Q aja 1 gitu kan. 2/3 sama kayak tadi, kalau mau dijadiin 1 dikali 3/2. 4 nih dikali 3/2 berapa? Dapatnya 6. Ini si P dikali 3/2 dapatnya 3/2 atau 1/2. Ya enggak? Masih bingung? Tenang dulu. Tarik nafas. Oke, ini kita tulis di sini. 2/3 Q sama dengan minus 4. Ini belum ada yang dikali ya, ini cuman masih diatur atur letak aja dulu. Ini tetap di sini. 4 pindah jadi minus kan. P-nya tambahnya kok hancur. Ini tambah ya. Ya. Hapuslah dulu ya. Jelek banget sih tulisannya. Cucut. Oke. Tadi berapa ini? Minus 4. 2/3 4 terus plus P ya. Nah kita maunya Q-nya 1 nih, kali 3/2 kan. Begitu dikali 3/2 1. Kalau ini ya min 4 kali 3/2 dapat 6. Nah, makanya tadi kalau bingung 6 dari mana nih? Nah ini, karena min 4 dikali 3/2. Kemudian P dikali 3/2, ya udah sih dapat 3/2 P. Atau ya 3/2 sama dong dengan 1/2. Ini nggak bingung dong, ya nggak. Oke, udah kan? Dapat nih Q sama dengan, ini P sama dengan. Tadi itu yang sebelum pajak. Sesudah pajak gimana nih keseimbangan pasarnya? Di keseimbangan pasar itu kan sama dengan quantity demand sama dengan quantity supply. That's why makanya tadi ini kita bikin jadi Q sama dengan kan. Nah, Q sama dengan untuk sesudah pajak keseimbangan pasar ini kan yang atas nih yang permintaan P sama dengan 15 min Q sama aja dengan Q sama dengan 15 min P, benar nggak? Ya nggak? Nah kalau yang untuk satu lagi itu yang ngambil dari sini nih, ngambil yang ini min 6 plus 1/2 P. Oke, permintaan ngambil yang di atas, penawaran karena dia terefek oleh pajak proporsional dia ngambil yang ini nih yang kita barusan hitung, ya kan? Dapat nih, bisa dong di rearrange, ya kan? Ini P ke sini jadi 2/2, gampang kan? 6 ke kiri dapat 21, ya enggak? 2/2 P sama dengan 21. Ya udah sih, P-nya sama dengan 8, ya enggak? Ini kurang jelas ya kelihatannya. Apa angkanya? Ya kelihatan lah dikit-dikit. P sama dengan 8,4. P sama dengan 8,4 masukin aja ke salah satu persamaan yang ini nih. P
P-nya 8,4, masukin 1,5 kali 8,4 dapat 12,6. Ini jumlah dengan min 6, dapatlah Q-nya 6,6. Jadi P-nya 8,4, Q-nya 6,6, ya kan? Gampang. Oke, udah dapat nih. Kemudian kan misalnya kita disuruh gambar, again di sini saya pakai Desmos ya. Ini kalau di file PowerPoint-nya gampang, tinggal diklik nanti akan lari ke browser, ke site Desmos ini udah langsung ke grafik ini. Pajak yang diterima pemerintah berapa? Jadi ini yang awal nih, Q sebelum pajak. Lihat ya, ini agak muter dikit nih kan. Ini beda slope-nya. Ini yang sebelum kena pajak proporsional, ini yang sesudah kena pajak proporsional. Di sini angkanya yang awal, equilibrium awal kan 8,7. Equilibrium setelah pajak yang tadi kita baru cari, kita baru dapat itu 6,6 sama 8,4 kan? Ini loh. Ya kan? 8,4 sama 6,6. Oke. Pajak yang diterima pemerintah untuk setiap unit barang. Setiap unit barang ya. Pemerintah berarti ini dong. Kayak tadi yang contoh terakhir nih. Jadi total pajak yang proporsionalnya berapa? 0,25 dikali dengan quantity equilibrium sesudah pajak, which is yang ini nih ya, 8,4. Jadi yang diterima untuk total nih ya, sebentar. Dari setiap unit barang. Oke. Nah, ini mungkin agak bingung karena tadi kan mungkin saya salah nih wordingnya ya. Jadi pajak tadi kan 25% ya. 25% dari price kan. Ini kan. Jadi ya ini notasinya yang gampangnya. Jadi kan dia 0,25 price. Ini per unitnya dari price. Kalau kita pengen tahu angkanya, kita lihat jumlah equilibriumnya berapa? 8,4. Jadi ini adalah pajak yang diterima pemerintah per unit. Karena kan 0,25% dikali total unit berapa? Segini. Jadi dapat angkanya 2,1. Nah, ini kalau tadi kan kita nggak perlu ngali-ngali kan, kita langsung pemerintah nerapin pajak berapa? 3. Ya udah, total per unit ya 3, ya kan. Lah kalau ini kan 25%, total per unit 25%. Apaan 25% dari apa nih? Angkanya berapa? Ya enggak? Kalau di sini ya harus dikali dulu 25% dikali dengan quantity equilibrium sesudah pajak. Kemudian baru nih yang berikutnya lagi yang ditanggung konsumen berapa, produsen berapa kan? Yang konsumen itu adalah price equilibrium sesudah pajak. Ya. 8,4. Sorry, tadi saya bilangnya price apa quantity? Ini price ya, ini price. Makanya kan 0,25% dari price, which is price itu 8,4. Price equilibrium sesudah pajak 8,4 dikurang price equilibrium sebelum pajak adalah ini 7, ini 8,4. 8,4 kurang 7, 1,4. Beban yang ditanggung produsen tinggal total dikurangin yang punya konsumen aja dong biar gampang. Total berapa? Ini dapatnya dari sini tadi 2,1 dikurang bebannya konsumen 1,4 dapatlah 0,7. Arealnya kalau kita mau lihat secara grafis itu ini. Ya. Ini 1,4, ini 0,7, total adalah 2,1. Oke. Nah, baru yang ini yang bawah. Total jumlah pajak yang diterima pemerintah itu berapa? Ini dong, 2,1 baru dikali quantity equilibrium sesudah pajak. Which is yang ini ya, titik yang ini equilibrium sudah pajak. Kalau kita lihat di bawah ini tutut gitu ya. Kalau di Desmos begitu kita arahin kursor itu langsung kelihatan koordinatnya berapa? 6,6. Jadi quantity 6,6
kali pajak yang diterima pemerintah dari setiap unit barang, which is ini 6,6 dikali 2,1 dapatlah 13,6. Oke? Ya, gampang kan? Ya kalau nggak apa-apa, tinggal tarik napas dulu, lihat lagi. Kalau masih pusing, misalnya udah belajar banyak gitu kan, ya udah santai dulu, ngapain dulu gitu kan. Oke. Kemudian, nah, tadi kita ngomong pajak. Sekarang kita ngomong subsidi. Sebenarnya nggak beda, secara matematis pun gampang. Kalau pajak tadi nambah, kalau subsidi ngurang dong. Kan kalau pajak barang harga 10 kena pajak 2, harga jadi 12. Kalau ini kebalikannya aja, barang harga 10 ada subsidi 2, harga jadi 8 dong, ya kan? Kayak Pertalite gitu kan, atau premium lah, ada subsidi, harganya tadi ya harusnya 10.000 jadi 7.000, walaupun barangnya nggak ada gitu kan, tapi kan harganya jadi kurang gitu, kuantitinya tapi nol. Oke, balik subsidi spesifik ini kebalikan dari pajak, sering juga disebut pajak negatif di sini kan, pajak negatif. Jadi kalau misalnya tadi pajaknya 3, kalau subsidi berarti dia jadi min 3, karena kan dia mengurangi price. Kalau pajak kan menambah, ya. Pengaruh subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan atas suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah, ya, menjadi lebih rendah atau turun. Dengan subsidi spesifik sebesar S, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah. Kalau tadi nih ya, mana sih? Nih kurva supply ya. Kalau ada pajak dia geser ke atas kan. Ya udah sih, ini tinggal kebalikan aja. Kalau ada subsidi, lah salah. Ini mana sih? Mana dia? Eraser. Ini kok ngapain gambar koordinat lagi? Nah, kalau di sini, kalau misalnya tadi orinya dia di sini, ya dia geser ke bawah dong, orang dia ngurangin harga. Kalau ini kan nambah harga, geser ke atas, ini ngurangin harga. Udah cuman gitu doang. Jadi ini jika sebelum subsidi jika sebelum subsidi persamaan penawaran adalah P sama dengan A plus BQ, setelah subsidi menjadi A plus BQ min S. Kalau tadi kan kalau teks kan plus T. Kalau ini min X, ini angka, ini angka. Jadi kalau mau dikelompokkan ya, itu jadinya angka sama angka nih, A min S plus BQ. Oke, kita lihat aja langsung kayak apa gitu dia. Subsidi spesifik contohnya. Again, di sini kita pakai aja yang sama nih ya. Kurva permintaan P sama dengan 15 min Q. Kurva penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan 3 plus Q. Ini slope negatif, ini slope positif ya. Kurva penawaran setelah subsidi sebesar 2 per unit. Berarti 3 plus Q min 2. Jadi dapat P untuk setelah subsidi adalah 1 plus Q. Ini 3 min 2 kan jadi 1. Q-nya nggak berubah. Oke. Again, kita bisa membagi porsinya konsumen sama produsen sama kayak tadi kok. Nah, kita balik lihat di visual dulu nih ya, di grafik. Ini yang sebelum, ini yang sesudah. Gesernya ke bawah. Pergerakan along the demand curve ini adalah bagiannya si konsumen. Jadi subsidi yang diterima konsumen adalah ini SK subsidi konsumen, harga, karena turun nih kan. Kalau tadi kan kebalikan, P sesudah equilibrium. Kalau ini kan sebelum, P sebelum equilibrium dikurang P sesudah equilibrium. Jadi ini yang sebelum, yang 9, ini yang sesudah 8. 9 dikurang 8 dapatnya 1. Itu yang pergerakan along the demand curve ya, yang ini satu punya yang sini. Harus saya kasih panah karena ini satu juga biar nggak saru ya. Subsidi yang diterima dia sama aja sih, dinikmati produsen itu adalah total subsidi dikurangin yang diterima konsumen di sini. Ini 2, total tadi 2 kan subsidinya kan, nih ya 2 kan.
dikurang 1 dapatnya 1. Tapi 1 yang ini adalah siapa yang suruh balik? Ntar ini adalah yang bawah gitu ya, biar nggak saru. Karena kebetulan angkanya sama-sama 1. Subsidi yang terima produsen adalah 1. Nah, subsidi yang total yang dibayar pemerintah, kalau pajak kan yang diterima, kalau subsidi yang dibayar pemerintah adalah kuantiti sesudah subsidi, kuantiti ya, berarti 7 nih, 7 dikali dengan total subsidi, dengan subsidinya dong, 7 kali 2, 14. Apa kan? Oke. Berikutnya, ini apa bedanya? Ini apa keterangannya ya. Kemudian sekarang ini contohnya. Kalau kita pengen, again kita tetap pakai sama nih kayak yang tadi, biar kelihatan bedanya aja gitu. Soalnya ntar bukan apa-apa. Saya tuh orangnya kalau dulu ya, kalau belajar sering bingung gitu. Makanya saya pakai persamaannya exactly sama persis biar ntar kita lihat bedanya. Karena kalau cuma ngomong, oh pajak plus subsidi minus, ya kan orang lagi pusing lagi apa sih maksudnya. Kalau ini kan kelihatan langsung karena persamaan yang dipakai sama gitu semua kan. Oke, jika permintaan P sama dengan 15 min Q dan penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q, again kita beda dikit ya, pakai angka koma-koma nih. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit ya barang yang diproduksi. Berapa harga dan jumlah keseimbangan tanpa atau dengan subsidi? Pertama, tanpa subsidi dulu dong. Kita tinggal lihat kan. Persamaan sama dengan penawaran 15 min Q sama dengan si 3 plus 0,5 Q. Tinggal di rearrange. Ini pindah ke sini jadi 12. Ini pindah ke sini jadi 1,5 Q. Dapat Q-nya sama dengan 8. Tinggal masukin ke persamaan yang ini. 15 kurang 8 jadi P-nya 7. Q-nya 8, P-nya 7. Permintaan tetap. Karena pas begitu subsidi permintaan tetap, tapi penawaran yang berubah kan, sama kayak pajak tadi kan. Cuman bedanya arahnya aja. Permintaan tetap yaitu di sini P sama dengan 15 min Q. Jadi QD-nya sama dengan 15 min P. Ini tinggal digeser aja. Sekarang kita pengen di rearrange. Kalau ini P sama dengan bla bla bla, ini Q sama dengan bla bla bla. Sama kan kayak tadi kan. Oke. Penawaran tanpa subsidi segini, dengan subsidi ya minus kan, minus 1,5. Jadi 3 plus 0,5 Q yang ini minus 1,5 di rearrange ya. Ini kan dapatlah P sama dengan, kenapa jadinya 1,5 tambah 0,5 Q? Karena kan ini 3 kurang 1,5 dapatnya 1,5. 0,5 Q ya udah sama sih. Jadi 1,5 plus 0,5 Q. Kalau mau di rearrange jadi Q sama dengan bla bla bla, dapatnya Q sama dengan 2P plus minus 3. Ya kan? Dari mana, Pak? Gini. P sama dengan 1,5 plus 0,5 Q. Ini pindah ke sini jadi 0,5 Q sama dengan P. Ini pindah ke sini minus 1,5. Ini kita pengen Q bla 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 kan, dikali 2. Ini dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2. Jadi Q sama dengan 2P minus 3. Ini dia. Oke? Ya enggak? Nah, again grafiknya ini saya tinggal masukin persamaannya ke Desmos, dia akan bikin grafiknya. Ini equilibriumnya. Jadi kalau kita lihat ini yang sebelum subsidi, ini yang sesudah subsidi. Tadi kan 8,7 sama 9,6 ya. Ini 8,7. Yang sesudah adalah 9,6. Sebentar. Ini baru sampai di sini bla bla bla. Oh ya, 9,6 dapat dari mana? Ini. Keseimbangan pasar sesudah subsidi itu adalah ini 15 min P
dapat dari mana? Yang ini di rearrange ya. Sementara yang ini begitu dapat subsidi, dapatnya ini kan, yang terakhir tadi kita hitung kan, 2P-3. Nah, ini yang 2P-3, ini yang yang nggak berubah, ini 2P-3. Tinggal di rearrange, ini pindah ke sini 3P ya. Ini kan 2P tambah 1P, ini pas pindah ke sini. Ini ditambah karena pindah ke kiri kan, 15 plus 3 dapat 8, 15 plus 3 dapat 18. P-nya sama dengan 6. Masukin, begitu kita udah dapat P-nya 6, tinggal masukin ke persamaan yang ini 15 min P kan, 15 kurang 6 dapat 9. Jadi dapatlah untuk yang sesudah itu equilibriumnya ketika di 9,6, yang sebelum di 8,7. Udah gitu doang. Gampang kan? Nah, kemudian sekarang kita akan melihat sebentar kok jelek jadinya ininya sih, rese banget. Oke. Nih udah dibenerin. Tadi padahal sebenarnya udah dibenerin, tapi kenapa tadi ngaco lagi ya? Jadi berantakan lagi, nggak ngerti nih. Kenapa? Mungkin gara-gara plugin atau apa. Ini sekarang di bagian keempat kita akan membahas mengenai aplikasi fungsi linear untuk fenomena lainnya. Kalau tadi kan pajak spesifik, terus pajak yang apa persen, kemudian subsidi spesifik atau persen sama aja sih, karena kita itu cuman plus minus saja gitu kan, antara yang satu menambah harga, yang satu mengurangi harga. Sekarang kita melihat untuk penyusutan nilai aktifat tetap dan penggambaran pertumbuhan secara linear. Kalau misalnya ada yang kalian udah belajar akuntansi, wah aktifat tetap kan banyak pak, ya kita cuma bahas yang linearnya aja di sini. Nanti baru kalau untuk yang kuadrat yang apa kita bahas di tempat lain. Kalau ini kita karena skopnya masih untuk yang persamaan linear kan, satu variabel atau dua variabel tadi ya, untuk penawaran permintaan. Ini yang linear aja. Penyusutan itu adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset tersebut. Besar penyusutan didapatkan dari selisih harga perolehan dengan nilai sisa. Nilai sisa itu apa? Harga jual pada akhir masa dikurangi biaya yang ditimbulkan. Harga perolehan itu apa? Jumlah yang dikeluarkan untuk membeli aset. Masa manfaat atau umur ekonomis itu apa? Adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas bisnis. Oke, jadi contoh aja deh yang gampang. Misalnya nih, ada ini yang gampang aja gitu ya. Untuk usaha mau beli mobil harganya pickup gitu ya, mobil pickup harga 60 juta. Jadi 60 juta itu adalah harga perolehannya, oke? Nah, biasanya itu pasti udah dianggarkan 60 juta nih, ini bisa dipakai berapa lama? Misalnya dalam hal ini 5 tahun. Pak, kalau misalnya dia masih bisa kepake 6-10 tahun nggak apa-apa. Ini anggaran gitu. Dianggarkan dipakai 5 tahun karena sesudah itu mungkin jual lagi, yang bekasnya dijual terus beli yang baru misalnya gitu kan. Karena kan lihat aja kayak taksi gitu ya, 5 tahun mau rusak mau bagus tetap ganti gitu kan, karena memang peraturan pemerintah. Tapi kalaupun tanpa peraturan juga biasanya diganti. Karena apa? Mungkin setelah 5 tahun udah rusak, udah ngerongrong, udah kebanyakan maintenance atau gimana, tapi bisa juga enggak. Cuman 5 tahun ini contohnya itu adalah masa manfaatnya yang kita anggarkan dari awal nih. Masa manfaat 5 tahun gitu. Oke. Harga perolehan udah, masa manfaat. Kemudian nilai sisa itu apa? Jadi kita beli awal 60 juta, oh pakai 5 tahun. Setelah 5 tahun, kira-kira kalau kita jual secondnya berapa? Kurang lebih bahasa aja gitu ya. Kita jual secondnya berapa? Ini nggak mesti, wah kita nggak tahu masa depan. Iya, kira-kira aja gitu. Jadi nilai sisanya berapa misalnya gitu. Oh nanti jual kita, ini anggaran ya. Oh nanti misalnya nilai sisanya 10 juta gitu. Misalnya nanti setelah 5 tahun kita bisa jual 30 juta, ya udah sisanya itu profit kan, 30 kurang 10 itu profitnya. Awalnya kita anggarkan cuma 10, ternyata kejual 30, dapat 20 profit. Jadi 10 juta setelah 5 tahun itu kita menganggarkan nilainya
menjadi cuma tinggal 10 juta. Itu adalah nilai sisa. Besar penyusutannya berapa? Sebenarnya nanti rumusnya ada sih di slide sesudah ini, saya lupa. Ini tinggal 60 kurang 10. Jadi 60 kurang 10, ini kan yang total yang terpakainya dibagi dengan berapa lama masanya, 5. Berarti 60 kurang 10, 50 ya. 50 bagi 5, 10. Jadi besar penyusutannya itu adalah sebesar 10 juta per tahun. Gitu. Karena kan ya kalau kita mau lihat secara persamaan aja nih, ini beli 60 juta kan, terus penyusutan 10 juta per tahun selama 5 tahun kan, 10 kali 5 kan baru 50 kan, plus tapi ini nih nilai sisa kan, nilai sisa 10, dapat kan 50 plus 10, 60, ya enggak? Itu logikanya sih. Karena sebenarnya di sini udah ada, saya lupa tadi ya. Oke, ini contoh penyusutan metode garis lurus ya. Ini cuma nama aja sih. Pada 1 Januari 2023 PT Google Jaya membeli sebuah mesin harga 60 juta, angkanya sama ya, dengan umur ekonomis 5 tahun. Nilai sisanya 6 juta. Logikanya sama kayak tadi. Beli 60, nilai sisa berapa? 6 dikurang masa manfaat berapa? 5 tahun. 60 kurang 6, 54 bagi 5, dapatlah 10,8 juta. Ini adalah penyusutan secara linear per tahun. Oke. Hitunglah tabel penyusutan per tahun dengan metode garis lurus dan sajikan tabelnya. Nah, ini bikinnya di Excel gampang kan. Bahkan ini saya nggak bikin di Excel, ini bikinnya langsung di PowerPoint-nya, tinggal insert tabel ya. Nilai buku nih, pertama beli tahun 0 ya, istilahnya tahun 0. Kan belum jalan kan, kita beli hari ini tahun 0 dong, belum kepake, belum lewat masa setahun atau apa. 60 juta. Oke. Tadi penyusutan per tahun berapa? Begitu lewat nih, ini begitu menginjak tahun pertama, penyusutan segini dong, ya kan? 10,8 juta. Ini dapat dari mana? Kalau dari Excel tinggal kasih rumus aja, sama dengan sum ini dikurang ini. 54. Ini dasar penyusutan. Salah, bukan. Dasar penyusutan itu, ini sama ya. Itu adalah si 60 juta dikurangin 6. Ini kan ini ya. Apa? Sisa. Apa sih namanya tadi? Nilai sisanya. Nilai sisanya 6. Jadi dasar penyusutan atau dasar angka yang kita jadikan basis untuk menghitung secara linear itu adalah 54 juta, bukan 60 ya, karena kan ini harus dikurangin dengan nilai sisanya dulu. Jadi ini dasar penyusutannya 54 juta, semua sama dari baris 1 sampai 5. Penyusutannya karena linear berarti per tahun konstan. Tahun pertama 10,8 juta, tahun kedua 10,8 dan seterusnya sama 10,8. Kemudian yang ini akumulasi. Jadi tahun pertama 10,8, tahun kedua ya udah dong 10,8 tambah 10,8 kan, ini dapat 21,6. Tahun ketiga 21,6 ditambah lagi 10,8 dapat 32,4. Tahun keempat 32,4 ditambah 10,8 dapat 43,2. Tahun kelima 43,2 ditambah 10,8 dapat 54. Pas, jadi selisihnya 6. Ini sebenarnya ini cuma bikin pakai Excel aja gitu kan, pakai rumus biasa. Ini tabelnya. Kemudian kalau di secara persamaan gitu ya, maksudnya secara ininya kita mau bikin persamaan Y sama dengan X-nya. Itu ini di sini kelihatan ya, saya pakai promptnya. Kita lihat secara detail deh. Find equation that pass through. Saya meminta si ChatGPT untuk bikinin persamaannya. Kita kasih titiknya di 0,60 dan 5,6. Apa nih Pak? Nah, di tahun 0 ya, di tahun 0 60, di tahun 5 6 juta. Oke, logik ya, masuk kan? Di tahun 0 ini 60,
60 juta. Di tahun kelima ini 6 juta. Dia bikin ya beserta penjelasannya bla bla bla, dapat persamaannya sama dengan min 54 per 5x plus 60. Kita masukin ke Desmos ini screenshot saya yang di Desmos ini ya, dua ini. Dapat persamaannya ini. Kita dapat ini perpotongannya 5,6 sama 0,60 ya. Ini udah dapat. Jadi kita udah dapat persamaan maupun grafiknya. Kemudian sekarang berikutnya kita mau ngeliat, kan misalnya nih ada yang nanya kayak tadi apa, ini soalnya kan nggak dibilang tahunnya tahun berapa, ini kan cuma tahun ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tahunnya misalnya pakai angka dari 2020 ke 2000 berapa, 2023 misalnya. Nah ini yang contoh berikutnya nih. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017, ini bukan tahun pertama, bukan tahun ke 0 kan, 2017 200 juta. Laju pertumbuhan penduduk 2% per tahun. Buatlah tabel pertumbuhan penduduk dengan laju linear 2% per tahun. Tulis persamaan memodelkan jumlah penduduk Indonesia. Gunakan persamaan tersebut untuk memperkirakan ya, untuk menentukan perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2021. Oke, kita lihat. Ini sama kayak tadi kita bikin tabelnya, tapi ini kan bukan tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5, tapi 2017, 18, 19, 20. Di tahun 2017 tadi berapa? 200 juta. Ini nggak ada nilai sisa ya. Jadi 2017 gini. Pertumbuhannya berapa per tahun? Fix ya, dia kan linear kan. 4 juta dapat dari mana Pak? Nah, kan 2% per tahun, berarti 2% kali 200 juta dong. Ya enggak? 2% dari 200 juta adalah 4 juta per tahun. Fix nih 4 juta per tahun ya. 2018 4 juta, 2019 4 juta, 2020 4 juta. Akumulasinya sama kayak tadi. Ini awal start kita ngitung ya. Belum ada, ditambah 4 juta dapat 4 juta. 4 juta ditambah 4 dapat 8. 8 ditambah 4 dapat 12. Nah, tinggal ini ditambah 200 tambah 4, 204. 204 ditambah 8. Wih, sebentar. Enggak, ini salah nih. Ini salah, bukan. Karena dia pertambahannya fix per tahun. Ini sebenarnya akumulasi untuk ngelihat total di terakhir. Ya, jangan kepleset ya. Jadi 200 ditambah 4, 204. 204 ditambah 4, 208. 208 ditambah 4, 212. Oke, ini agak beda sama yang tadi di sini. Mana tuh? Karena kalau ini kan kita ngeliat akumulasi. Oh, tapi tadi kita nggak ngitung dari sini kan ya. Kita cuma ngitung sampai akumulasi totalnya berapa. Kita jangan jumlahin ini dari sini karena pasti hasilnya beda ini. Kalau ini kurang ini, kurang ini. Karena ini harusnya fix ya, kurangnya ke sini baru ke sini. Ini kurangnya ke sini baru ke sini. Ini kurangnya ke sini baru ke sini. Seterusnya begitu. Nih. Hap. Oke. Nah. Ini dapat 212. Persamaannya ini ya. Kalau tadi kan kita pakai ini. Nah, nanti ini ada dua promptnya ya jenisnya. Ini saya pakai yang pertama, pakai cara yang kayak tadi dulu. Tahun pertama 2017 kita anggap tahun pertama. Tahun pertama 1,200 juta nih ya. Tahun keempat di tahun 2020 ini kan keempat kan. Ini 1, 2, 3, 4. Tahun keempat 212. Oke. Tahun pertama 200, tahun keempat 212. Kita suruh si ChatGPT, dia akan bikinin persamaannya dapat ini 4x plus 96. Tahun 2021 which is tahun kelima, kita masukin angkanya, x-nya jadi 5 nih. 5 kali 4 tambah 196 dapatlah 216 juta. Kalau mau dihitung manual, karena ini cuma setahun di bawah kan gampang. 212 ini kalau ditambahin 4 juta dapatlah 216. Benar kan? Oke. Kemudian sekarang kita akan praktis langsung di
yang ininya dulu. Nanti ya kita akan lihat yang kalau tadi kan pakai tahun, belum pakai yang actual tahunnya, misal 2017 atau apa ya, nanti di sini ada. Kita tapi mulai dari awal aja dulu nih. Soal latihan. Dalam suatu pasar diketahui penawaran ini, permintaan ini, berdasarkan informasi berapa P dan Q di equilibrium. Kemudian gambarkan grafiknya. Nah, kita satu-satu aja biar gampang ya. Ini yang soal pertama. Nah, soal pertama, kalau tadi kan kita udah ngitung pakai itu dong, pakai manual. Sekarang kita ngitungnya pakai ChatGPT dong. If P sama dengan Q plus 5, terus P sama dengan ini, calculate P sama Q berapa? Bla bla bla, dia dapat P-nya dapat, Q-nya dapat. Ini kalau si persamaan yang ini kita modif dalam bentuk Y sama dengan bla 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 X, kita masukin ke desmos.com, ini keluar grafiknya ini. Pertemuannya, equilibriumnya adalah ini 11,667 sama 16,667, which is sama ya dengan yang dihitung oleh si ChatGPT. Dapat kan? Ini kita cross check juga, lihat dari sini dan sama. Itu tadi untuk pertanyaan yang 1A. 1B-nya gambarkan grafik keseimbangannya juga. Udah. Gampang kan? Ya kalau mau ngitung kayak tadi manual juga bisa. Ini kan kita pakai cara lain, alternatif. Yang kedua, suatu produk ditunjukkan dengan fungsi permintaan Q plus P sama dengan 5 dan fungsi penawaran 2Q min 5P sama dengan 5,5. Nah, ini pakai pajak nih. Dikenakan pajak sebesar Rp5 per unit ya. Ini nggak pakai jebakan ya, Rp5 per unit. Berapa P dan Q equilibrium sebelum pajak, setelah pajak. Gambar grafik sebelum dan setelah pajak. Berapa pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Berapa jumlah total yang diterima pemerintah. Masih sama sih kayak tadi kan, cuma ini beda angka aja. Ya namanya juga kan latihan biar apa? Biar tambah ngerti gitu. Oke, yang kedua, again kita nggak pakai cara manual. Kita langsung persamaan tadi nih kan, if Q plus P sama dengan 5 dan 2Q min 5P sama dengan 5,5, calculate P and Q. Masukin ke ChatGPT promptnya, dia dapat di sini. Ini langkahnya, terus kemudian berikutnya lanjut ke sini, dapat P sama dengan 1,5 dan Q sama dengan 3,5. Persamaan ini kita bisa double check, kita masukin ke Desmos gitu ya. Kita tapi harus modify jadi P sama dengan bla 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 Q. Ini dua-duanya. Begitu udah. Nah, jadinya ini ya. P sama dengan 2Q min 5,5. Ini begitu kita masukin dalam format Y sama dengan bla 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 X kayak gini. Itu dapat ini yang demand ya. Ini yang demand. Ini yang supply sebelum pajak, ini supply sebelum pajak, ini yang sesudah pajak, karena kan pajak mengurangi ya, jadi dia geraknya naik ke atas. Ini equilibrium sebelumnya, sebelum pajak 3,5 dan 1,5 ya, yang di sini sama kan dengan yang didapatkan oleh si ChatGPT. Ini nih kita nggak dapat, tinggal masukin persamaan, begitu kursornya taruh sini, klik dia langsung nyebutin angkanya. Ini juga gitu. Jadi dapat, kemudian yang untuk sesudah pajak dapat juga angkanya, P-nya segini, Q-nya segini. Kalau tadi kan P 1,5, Q 3,5. Nih, P 1,5, Q 3,5. Sesudah pajak P 1,833, Q 3,167. Nah, grafik udah, persamaan udah. Yang C, pajak yang ditanggung konsumen berapa? Rumusnya adalah harga sesudah equilibrium dikurang harga sebelum equilibrium. P berarti ya. Harga sesudah equilibrium 3,167 dikurang 1,5. Dapat 1,667. Yang ditanggung produsen, total pajak dikurang yang ditanggung konsumen. Total pajak tadi berapa nih? Total pajak
adalah 5 ya. Total pajak 5 dikurang 1,667 dapat 3,333. Yang D, total pajak yang diterima pemerintah. Berarti quantity equilibrium sesudah pajak ya. Ini ya 1833 dikali dengan total pajak which is 5 kan. Total pajak kan 5. Jadi yang didapat oleh pemerintah yang diterima totalnya P dikali Q. P-nya adalah pajaknya ya. Price-nya ini adalah quantity sesudah equilibrium dapat 9,165. Oke. Nah, kemudian sekarang yang ketiga. Jika ini udah kan? Oke. Jika permintaan P sama dengan 12 min Q dan penawaran P sama dengan 2 plus 0,25 Q. Pemerintah mengenakan pajak 20%. Ya. 0,2 berarti. Berapa P dan Q sebelum dan sesudah pajak? Gambar grafik sebelum dan sesudah pajak proporsional. Berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen? Berapa total penerimaan pajak pemerintah? Yang ketiga. Again, masukin ke ChatGPT ini. P sama dengan 12 min Q. Ini kan tadi persamaannya yang di sini ya. 12 min Q dan 2 plus 0,25 Q. 12 min Q dan 2 plus 0,25 Q. Calculate P dan Q. Dapatlah Q-nya 8, P-nya 4. Equilibriumnya ya, sebelum pajak. Kemudian persamaannya kita masukkan ke si desmos.com ini ya. Ini persamaan penawaran yang nggak berubah, yang dari soal. Ini grafiknya. Kemudian persamaan ini persamaan permintaan ya, demand yang nggak berubah dari soal. Kemudian persamaan penawaran sebelum pajak ya, P sama dengan 2 plus 0,25 Q, atau kita translate menjadi Y sama dengan 2 plus 0,25 X, yang ini ya, yang ini. Kemudian penawaran setelah pajak itu adalah P sama dengan 2 plus 0,25 Q tambah pajak 20% dari price, yaitu 0,2 P. Kita jumlah, ini P dikurang 0,2 P jadi 0,8 P sama dengan 2 plus 0,25 Q. Ini dibagi 0,8 semua. P 2 dibagi 0,8 sama dengan 2,5. 0,25 dibagi 0,8 sama dengan 0,3125. Dapat persamaannya. Jadi yang ini adalah ini, yang ini adalah yang ini. Kita masukkan ke si Desmos. Ini yang sebelum pajak, ini yang sesudah pajak. Oke. Dari sini kita udah langsung tahu di titik sesudah pajak price equilibrium sesudah pajak adalah 4,762 yang ini. Quantity sesudah equilibrium sesudah pajak 7,238 yang ini. Kemudian pajak yang diterima pemerintah dari setiap unit barang itu adalah ini tax applied-nya 20% dikali dengan price equilibrium sesudah pajak which is 4,762. 0,2 dikali 4,762 dapat 0,9524. Beban pajak yang ditanggung si konsumen adalah price equilibrium sesudah pajak dikurang price equilibrium sebelum pajak. Sesudah pajak tuh 4,762. Sebelum pajak itu adalah nih 4. 4,762 dikurang 4 0,762. Kemudian beban pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak dikurang dengan
beban pajaknya si konsumen. Total pajak tadi dapat dari sini nih kan, yang 0,2 kali price equilibrium sesudah pajak, 0,9524 dikurang yang punyanya konsumen 0,762, dapat 0,1904. Kemudian yang D, jumlah pajak yang diterima pemerintah, yaitu quantity equilibrium sesudah pajak, which is 7,238, dikali dengan tax applied-nya ini ya, yang ini, yang diterima pemerintah dari setiap unit barang, 0,9524, sama dengan 6,893. Oke. Ini kelihatannya aja pusing karena angkanya pecahan semua gitu kan. Kalau yang tadi kan pas contoh angkanya nggak pecahan. Oke. Nah, ini yang saya bilang, yang tadi saya janji kita mau, kalau tadi kan pakai tahun ke 0123 gitu. Sekarang kita pakai tahun yang beneran 2017 dan seterusnya. Contoh pertumbuhan penduduk metode garis lurus. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 200 juta. Laju pertumbuhan 2% sama nih ya. Buat tabel pertumbuhan penduduk dengan laju linier 2% per tahun. Tulis persamaan yang memodelkan jumlah penduduk Indonesia. Gunakan persamaan tersebut untuk menentukan perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2021. Ini masih sama nih ya, yang nomor 1. Jumlah penduduk 200 linear 2% kali 200 per tahun 4 juta, 4 juta, 4 juta. Ini akumulasinya 4, 8, 12. 200 tambah 4, 204. 204 tambah 4, 208. 208 tambah 4, 212. Oke. Persamaannya. Ini kita dapat dari sini ya. Find equation that pass through. Kalau tadi kan 0,200. Ini 2017,200 and 2020,2012. Ini ya. 2017,200, 2020,212. Ini juta kita hilangin aja ya. Karena kalau ini pakai nggak apa-apa, cuman ntar jadinya gede banget angkanya 787 juta sekian. Nggak masalah, karena nanti pas kita bikin grafik pun kan ada skalanya kan. Ini udah dapat. Persamaannya adalah yang ini. Y sama dengan 4X minus 7868. Maka pada tahun 2021 jumlah penduduk 4, tinggal masukin 2021, dapat 216 aja. Ini nggak pakai juta karena kan ini jutanya kita simpan ya. Jadi 216 karena skalanya juta, jadi otomatis 216 juta. Ya kan? Karena kan ini 4 kali 2021 kan 8084 kurang 7868 sama dengan 216 aja. Tapi kan jutanya ini kita simpan dari awal kan. Jadi skalanya adalah dalam juta. Oke. Grafiknya ini kan tadi dari persamaan 4X minus 768 kita masukin ke Desmos ini, dapatlah persamaannya kayak gini. Sebenarnya ini mungkin nggak make sense karena loh, emang benar tahun 1000 dapatnya segini. Ini kan cuman karena kita menginput data yang ada dari soal aja. Karena dari soal cuma ada ini kan, 2017 200 juta, 2016 nya kan mungkin ada sebenarnya berapa ya, mungkin 190 juta atau berapa. Tapi karena nggak ada datanya di sini tidak terrefleksikan. Kita cuman digambarkan data yang ada dari soal aja, dari persamaan ini ya, dari persamaan ini. Oke. Makanya kalau ngeliat kan, ya iyalah, ya kan karena di sini kita nggak bisa ngarang kan. Di 2010 berapa, di 2005 berapa gitu. Ini sesuai yang ada di soal aja yang kita gambar grafiknya. Yang kita dapat persamaannya, kemudian kita input ke Desmos dan dapat grafiknya. Oke. Ini mungkin tapi pakai Excel ya. Ini sebenarnya yang tadi saya bilang
kalau tadi kita buatnya di sini, ini kan buatnya langsung di insert table di PowerPoint. Kalau di Excel sama aja gitu ya. Ini biar kelihatan rumusnya gitu kan. Ini jadi awal kita input 200, yang bawah kita pakai rumus ini aja kan. Rumusnya dibikin fix gitu. E2 yang atas nih ditambah dengan D3. Kalau tadi kan pakai ini sini. Pakai apa? Yang ke sini kan. Kalau ini pakainya yang ke akumulasi. Tapi kita selalu yang ininya nggak berubah nih. Kalau tadi di sini ini kan berubah kan. 200 tambah 4, 204. Kemudian 204 tambah 4. Kemudian 208 tambah 4. Kalau kita mau pakai yang akumulasi kayak gini, ininya fix nih, makanya ada tanda dolar. Ininya berubah. Jadi 200 tambah 4 dapat 204. 200 tambah 8 dapat 208. 200 tambah 12 dapat 212. 200 tambah 16 dapat 216 dan seterusnya. Itu aja sih. Jadi kalau ada yang wondering gitu kan, Pak, kenapa ada yang pertambahan, ada yang akumulasi, tinggal mau pakai rumus yang mana gitu aja. Oke. Sekian aja ini untuk pertemuan yang kedua ya. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ketiga yang tentang kuadratik ya kalau nggak salah. Oke, semoga berguna. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat.